wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdawati, stambuk B201200081. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lebih tepatnya lagi, Prodi Sosiologi kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Mungkin sebagian dari kamu bingung apa sih filsafat itu? Dan dari mana memulai untuk belajar filsafat? Pembahasan tentang filsafat pada video ini itu mempermudah kamu untuk awal mula belajar filsafat. Karena dasar-dasar pemikiran filsafat itu sendiri berasal dari sini. Seperti yang kita ketahui, pengertian filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi atau bahasa dan terminologi istilah. Filsafat ini sendiri menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata philo, yaitu cinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut terminologi atau istilah adalah suatu cara berpikir yang mendalam terhadap sesuatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan filsafat terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata onto, yaitu ada, dan logos, yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari ada atau keberadaan. Sesuai pengertiannya tadi, ontologi berbicara tentang ada, di mana kata ada ini sendiri waktunya tetap atau tidak berubah. Dan kata ada itu dimulai dari pemikiran manusia itu sendiri. Contohnya, sebenarnya tidak ada kunci di dunia ini, tetapi suatu hari seseorang mengatakan kata kunci itu sebenarnya. Kunci itu tetap bisa dikatakan ada karena kata kunci itu berada di akal pikiran orang tersebut. Dan orang tersebut mengatakan atau menyebut kata kunci, sehingga kunci bisa disebut dengan ada meskipun wujud benda kunci tidak ada di dunia karena baru pertama kali. Yang kedua yaitu epistemologi. Menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata epistem, yaitu hakikat, dan logos, yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, epistemologi yaitu ilmu yang mempelajari hakikat dari pengetahuan. Kata pengetahuan menunjukkan bahwa terdapat dari 3 sumber. Yang pertama, ada sumber rasio, di mana rasio ini memiliki alat yaitu otak dan metodenya deduktif. Rasio itu berasal dari kata pemikiran Plato. Menurutnya, pengetahuan manusia yang sudah dimiliki sejak manusia belum lahir yang tersimpan dalam dunia idea, itu yang disebut rasio. Contohnya, benda kunci itu baru ditemukan pertama kali. Plato mengatakan
Sebenarnya benda tersebut sudah pernah diketahui manusia karena tersimpan di dunia idea sejak manusia itu belum lahir di dalam dunia. Yang kedua, empiris. Empiris berasal dari kata pemikiran Aristoteles, yaitu pengetahuan berdasarkan pengalaman empiris. Karena ngomong tentang pengalaman, maka empiris itu memiliki alat, yaitu indera, dan metodenya yaitu induktif. Empiris ini merupakan pengetahuan yang berdasarkan dengan apa yang pernah kita rasakan dan apa yang kita katakan, atau bisa disebut juga dengan apa yang sebenarnya kita udah pernah rasain sendiri. Contohnya nih, kita nggak akan pernah tahu rasanya dingin kecuali sudah pernah merasakan secara pribadi. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang disebut dengan pengetahuan empiris. Yang ketiga, intuisi. Intuisi itu memiliki alat yaitu hati dan metodenya yaitu kontemplasi. Intuisi merupakan pengetahuan yang berasal di luar dari nalar seseorang. Intuisi ini sendiri kadang-kadang tiba-tiba didapatkan di dalam hati sesudah kontemplasi. Contohnya, Nabi disuruh menyembelih anaknya dan itu dilakukan karena terdapat di dalam hati dan diyakinkan setelah kontemplasi. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata aksio yaitu nilai dan logos yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, aksio adalah ilmu yang mempelajari nilai. Aksio ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, etika. Yang kedua, estetika. Dan yang ketiga yaitu logika. Etika menunjukkan baik dan buruk, sedangkan estetika menunjukkan indah dan jelek, dan logika menunjukkan benar dan salah. Jadi nih, nggak bisa kita katakan kelakuan kamu jelek karena kelakuan menunjuk ke etika. Maka etika menggunakan bahasa baik dan buruk sehingga dikatakan kelakuanmu buruk bukan kelakuanmu jelek. Itu tadi penjelasan tentang pengantar filsafat yang saya jelaskan dan cabang-cabang dari filsafat itu sendiri. Mungkin sebagian orang beranggapan filsafat itu sulit, tapi ternyata nggak semua loh filsafat itu sulit. Tinggal pemahaman kita sendiri dan berupaya terus untuk belajar.